Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Pada film kali ini, gue akan membahas sebuah film sejarah nyata yang mengisahkan tentang pembantaian hingga pemusnahan terbesar umat Yahudi sepanjang sejarah dunia, di mana peristiwa itu dikenal dengan istilah Holocaust. Dan hampir seluruh umat Yahudi di Eropa, bahkan dalam kurun waktu 4 tahun, jutaan penganut Yahudi disiksa dan dimusnahkan oleh tentara Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler. Dari sejarah itulah diangkatnya sebuah film yang berjudul Schindler's. Dengan latar hitam putihnya membuat film ini membawa kita seakan berada dalam suasana mencekam pada masa Holocaust. Sebelum gue mulai, buat kalian yang suka dengan alur cerita film sejarah seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, atur posisi dudukmu dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan keluarga Yahudi yang sedang beribadah dengan tenang. Kemudian perlahan lilin yang mereka gunakan nampak berubah warna, perlahan redup dan berubah menjadi kontras hitam putih. Berpindah ke Polandia saat warga Yahudi di sana panik mengetahui bahwa Nazi berhasil menginvasi Polandia. Hampir setiap hari, sekitar 10.000 keluarga Yahudi mendaftarkan diri untuk pindah ke kamp konsentrasi yang telah disiapkan tentara Nazi. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui bahwa hal-hal buruk akan terjadi pada hari itu. Kemudian kamera memperlihatkan seorang pria yang bernama Oskar Schindler. Dia adalah seorang pengusaha yang berasal dari Cekoslovakia. Tujuannya ke Polandia untuk membangun sebuah pabrik logam dan memproduksi perlengkapan perang serta perlengkapan dapur. Schindler memiliki pribadi yang berkarisma serta pandai mengambil hati orang lain. Terlihat kalau dia pergi ke restoran yang di dalamnya sudah banyak kumpulan orang-orang penting dari kalangan Jerman. Di sana Schindler menarik perhatian petinggi Jerman yang sekiranya dapat memperlancar bisnisnya dengan mentraktir Tuan Rook dengan sebotol minuman. Tidak tanggung-tanggung, Schindler berani mentraktir semua pengunjung di restoran itu demi mendapatkan lebih banyak relasi dan dukungan untuk membangun usahanya di negara Polandia. Kemudian Schindler pergi ke kantor Judenrat yang merupakan kantor yang bertanggung jawab untuk pekerjaan, makanan, perumahan, serta keluhan dari kaum Yahudi. Di sana Schindler menemui seorang akunting Yahudi yang bernama Strain untuk meminta bantuan. Schindler juga meminta Strain untuk menjadi manajer di pabriknya. Awalnya Strain menolak tawaran itu, namun karena karisma seorang Schindler yang terus merayu dan juga menjanjikan akan memprioritaskan orang Yahudi sebagai pekerja di pabriknya, akhirnya Strain percaya dan menerima tawaran itu. Berpindah ke tanggal 20 Maret 1941, di mana saat ini kaum Yahudi mulai dideportase ke kamp konsentrasi atau disebut dengan kawasan ghetto. Sehingga para penduduk digiring, diseret paksa keluar dari rumah mereka, serta diharuskan tinggal di ghetto. Ghetto digambarkan sebagai tempat yang sangat buruk dan tertutup jauh dari jangkauan luar. Mereka juga dipaksa untuk hidup berkerumun layaknya hewan ternak. Namun berbeda dengan Schindler yang begitu menikmati kehidupannya. Singkat cerita, gedung pabrik pembuatan logam tersebut mulai dibangun. Di sini Strain mulai menawarkan pekerjaan kepada orang Yahudi di pabrik milik Schindler. Strain juga bertanggung jawab atas surat perizinan membuat kartu biru, yang artinya orang-orang yang memiliki kartu itu memiliki keahlian yang dibutuhkan Jerman sehingga mereka tidak dipindahkan ke ghetto. Singkat cerita, Strain mulai mencari lebih banyak lagi orang dengan membuatkan mereka surat perizinan untuk bekerja di pabrik logam milik Jerman. Lalu Schindler membutuhkan 10 wanita sehat untuk menjadi kandidat sekretarisnya, hingga berdirilah perusahaan besar atas pimpinan Schindler. Kemudian Schindler memerintahkan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Poldek untuk mencari bahan makanan di pasar gelap agar mendapatkan harga yang lebih murah. Hal ini dilakukan untuk membuat parsel eksklusif bagi para petinggi Jerman, sekaligus mengabarkan atas berdirinya perusahaan pabrik logam. Para petinggi Jerman sangat senang menerima hadiah spesial dari Schindler. Namun berbeda dengan Strain,
Dia tampak marah kepada Schindler yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ternyata para pekerja tidak mendapatkan upah, dan parahnya lagi gaji mereka diambil langsung oleh tentara Nazi. You shouldn't think of them. Snow. It's getting... Keesokan harinya, musim salju pun tiba. Tawanan Yahudi dikirim ke suatu tempat untuk membersihkan jalanan itu dari gundukan es. Para karyawan Schindler berusaha meminta izin untuk kembali bekerja di pabrik. Namun tentara Nazi tidak mau mendengarkan alasan itu. Sehingga Schindler mendatangi kantor letnan untuk memintanya agar tidak melibatkan karyawannya bekerja sebagai tawanan. Dikarenakan itu akan menghambat produksi mereka. Mendengar permohonan itu, Rock hanya tersenyum sinis. Singkat waktu, Schindler mempekerjakan seorang masinis yang sudah tua dan hanya memiliki satu buah tangan. Karena dia paham betul setiap orang yang kekurangan fisik atau sudah tua, maka tentara Jerman menganggap orang itu tidak berguna dan dibunuh begitu saja. Dan benar saja, keesokan harinya masinis itu pun langsung dibunuh di tempat karena sangat lambat dalam bekerja dan dianggap tidak berguna. I walk for Oscar Schindler. Come with me. Saat berada di rumahnya, Schindler mendapati nama Stren masuk ke dalam daftar pekerjaan yang tidak dibutuhkan dan akan dipindahkan ke ghetto. Mendengar kabar itu, Schindler bergegas menuju ke stasiun kereta yang akan mengangkut para Yahudi menuju ke ghetto. Kemudian Schindler mengabarkan kepada para petugas kalau Stren adalah manajer di pabriknya. Dengan bantuan para petugas, Schindler pun mencari Stren dengan gerbong kereta yang perlahan berjalan. Stop the train! Stop the train! He's here! Di sini Stren menjelaskan kalau dia tertangkap dikarenakan lupa membawa kartu kerjanya. Di waktu yang sama, Schindler melihat kalau ternyata barang-barang para penumpang Yahudi tidak dibawa bersama mereka melainkan disita oleh tentara Jerman. Singkat waktu kita diperkenalkan oleh seorang perwira Jerman yang bernama Amon Goth, yang merupakan salah satu pimpinan tertinggi pengurus tawanan di ghetto. Amon dikenal sebagai sosok yang sangat kejam dan tidak kenal ampun dalam melenyapkan nyawa seseorang. Hal itu dibuktikan saat Amon membariskan para wanita Yahudi dan pilihan Amon jatuh kepada Helena yang akan menjadi pelayan serta pengurus keperluannya selama di ghetto. Setelah itu ada seorang wanita Yahudi yang melapor kepada Amon bahwa ada satu bangunan yang akan roboh. Ia meminta untuk dihancurkan dan dibangun kembali. Dan disinilah awal taring Amon dikeluarkan. Terlihat kalau si wanita lulusan insinyur itu langsung dieksekusi mati di depan para pekerja Yahudi. I'm sure you're right. Lantas pada tanggal 13 Maret 1943, pasukan Nazi Jerman dikerahkan untuk melakukan pembersihan warga Yahudi di kawasan ghetto. Tentara-tentara itu menembaki satu persatu orang yang tidak bersalah. Barang-barang mereka dirampas dan mereka diseret paksa keluar dari rumahnya. Sementara itu di rumah sakit, pasien yang sedang dirawat lebih memilih untuk meminum racun supaya mereka dapat meninggal dengan tenang. Namun para pasukan Nazi itu tetap saja menembaki sebagian pasien itu. Di dalam saluran air, Poldek berusaha untuk lari. Dan dari arah belakang sebagian Yahudi yang sedang bersembunyi ketahuan oleh tentara Nazi. Sehingga mereka diberendel oleh peluru. Poldek yang masih selamat, dia pun berusaha naik dari selokan itu. Saat berhasil keluar, betapa kagetnya ia melihat pemandangan yang mengerikan. Di waktu yang sama, Schindler berkunjung ke ghetto. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara Nazi. Dia melihat sebagian orang dieksekusi begitu saja di pinggir jalan. Di tengah-tengah kerusuhan ini, kita melihat warna lain selain hitam putih. Nampak seorang gadis kecil bermantel merah yang mencoba menyelamatkan diri dari teror tentara Nazi. Nah, mungkin kita pasti bertanya-tanya saat di adegan ini, kenapa hanya mantel si gadis kecil berwarna merah itu saja yang mencolok dibandingkan dengan latar hitam putih?
Sekiranya bagi kalian yang tahu arti dari mantel berwarna merah yang dikenakan gadis kecil itu, boleh nih di komen di kolom komentar. Dan gue berharap kalian bisa memberi komentar yang positif. Oke, next. Gadis kecil bermantel merah itu pun masuk ke dalam rumah. Kemudian dia bersembunyi di kolong ranjang sambil menutup telinganya. Pada malam hari, pasukan Nazi terus menyisir wilayah ghetto agar tidak ada satupun dari mereka yang berhasil lolos. Para pasukan yang mampu menemukan tawanan yang bersembunyi itu, mereka pun langsung dihabisi saat itu juga. Joaquin. Singkat waktu, pada akhirnya tumpukan mayat manusia mulai banyak menghiasi jalan. Semua yang sembunyi dibantai hingga tidak ada yang tersisa. Pada pagi harinya, para warga Yahudi dikumpulkan di kamp konsentrasi kerja paksa. Di sini Amon yang baru saja bangun tidur, dia pun mencoba menghibur diri dengan membidik random para tawanan Yahudi. Schindler yang tidak terima kalau si Amon berkuasa dan mengambil karyawan Yahudinya begitu saja, dia pun langsung datang dan bertatap muka dengan si Amon. Di hadapan si Amon, Schindler berani mengintimidasi si Amon hingga dia tampak ketakutan. Di sini senjata Schindler ternyata adalah uang. Uanglah yang bisa menentukan segalanya. Biarkan uang yang berbicara, maka si Amon akan tunduk kepada Schindler. Hingga pada akhirnya pabrik milik Schindler dapat beroperasi kembali. Meskipun perwira Nazi harus ikut campur dalam pabrik milik Schindler. Bahkan di suatu hari mereka ingin membunuh salah satu pekerja karena lambat dalam bekerja. Dan saat ingin dieksekusi, beruntungnya si karyawan itu dapat selamat karena semua pistol yang digunakan untuk menembak tiba-tiba rusak tanpa sebab. He wants you. Beberapa hari kemudian, Schindler kedatangan seorang wanita yang mendapatkan kabar kalau sudah tersebar dengan sangat luas di kalangan komunitas Yahudi bahwa Schindler adalah pahlawan bagi kaum Yahudi di ghetto. Namun Schindler yang mendengar omongan dari wanita itu tiba-tiba marah. Schindler menegaskan kalau dia mempekerjakan orang Yahudi hanya untuk urusan bisnis. Karena hal itu, wanita itu pun langsung menjadi ketakutan dan dia pun meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, ternyata diam-diam Ren menolong teman-teman Yahudinya dengan mengatakan untuk meminta bantuan kepada Schindler. Lantas kemudian Schindler marah besar kepada Ren karena jika Nazi mengetahuinya, maka dia bisa langsung dibunuh. Berpindah ke si Amon. Di sini dia yang sedang gabut lalu membariskan para tawanan Yahudi, lalu menembak mereka satu persatu dengan acak. Of him. He walked down the line shooting every other man with a pistol. He shot the man to the left of Bielski. The man to... Good, lined up everybody from the missing... Singkat cerita, Schindler berkunjung ke rumah si Amon. Lalu dia pun bertemu dengan Helen. Setelah berkenalan, Helen baru sadar kalau Schindler adalah orang yang dikenal baik dengan kalangan Yahudi. Helen pun menceritakan kekejaman si Amon di hadapan Schindler. Di sini dia bercerita kalau dia terus mendapatkan siksaan dari si Amon, tetapi dia tidak kunjung dibunuh, sehingga hari demi hari kehidupan Helen dipenuhi dengan ketakutan. Mendengar hal itu, Schindler memberi kecupan di kening Helen dan berjanji akan menolongnya. Keesokan harinya si Amon masuk ke dalam kandang kuda, dan dia melihat anak Yahudi itu menjatuhkan pelana kuda miliknya. Tumben, di sini dia mendadak tidak main tembak aja dan mengampuni anak tersebut. Lalu di saat si Amon pulang ke rumahnya, dia pun mendapati seorang anak yang sedang membersihkan kamar mandi. Namun kamar mandinya masih saja kotor. Lagi-lagi si Amon mengampuninya, namun ternyata tangan si Amon tidak kuat lagi untuk menembak. Hingga pada akhirnya dia menembak anak tersebut.
Pada malam harinya si Amon mendatangi Helen. Dia sangat ingin memperkaosnya. Mengingat kalau Helen adalah seorang Yahudi, Amon lebih memilih menyiksa Helen ketimbang harus terjebak ke dalam naksu birahinya. I would like so much to. Yes, you're right. Not a Jew eyes. Di sebuah barak, Amon melakukan pemeriksaan kesehatan. Semua pria dan wanita dipaksa untuk melepaskan pakaiannya, lalu diperintahkan berlari melingkar untuk memantau kondisi fisik mereka. Beberapa dari wanita menyadari kalau wajah mereka pucat, dan terpaksa mereka melukai diri masing-masing agar mengeluarkan darah segar untuk digunakan merias wajah mereka agar tidak terlihat pucat, dikarenakan bagi mereka yang sehat diperbolehkan kembali ke dalam barak. Namun untuk mereka yang sakit, akan dipisahkan dan dipaksa menaiki kereta yang entah kemana tujuannya. Sementara itu, para anak-anak dibawa menuju ke tengah lapangan, kemudian digiring naik ke atas truk, dan sebagian yang lain berusaha untuk kabur. Semua orang teriak histeris melihat semua anak-anak mulai dibawa pergi meninggalkan camp, dan para orang tua pun berusaha untuk menghentikan mobil itu. Sementara anak-anak yang berhasil lari dari sana, mereka pun bersembunyi di beberapa tempat. Terlihat kalau seorang anak terus berlari dan mencari tempat persembunyian. Di saat membuka kolom yang berada di rumah, ternyata anak yang lain sudah memenuhi tempat itu. Kemudian dia kembali mencari tempat persembunyian. Dia pun nekat sembunyi di tempat pembuangan kotoran manusia. Di sisi lain, orang-orang yang dianggap lemah dan mulai digiring masuk ke dalam kereta. Schindler yang datang ke tempat itu, kemudian dia menemui para perwira Nazi. Di sana Schindler melihat orang-orang Yahudi berdesak-desakan dalam kondisi yang sangat panas, sehingga di dalam gerbong kereta mereka sampai kesusahan untuk bernafas. Schindler yang tidak tega melihat hal itu, dia pun mengambil selang panjang dan menyemprot ke dalamnya sampai gerbong yang paling belakang ke bagian air. Melihat apa yang dilakukan oleh Schindler, para perwira itu pun malah menertawakan dirinya dan mengatakan jika Schindler sangat kejam karena dia memberikan harapan hidup bagi orang-orang Yahudi yang akan mereka musnahkan. Tetapi di sini Amon yang melihat hal itu merasa bingung atas apa yang dilakukan oleh Schindler. Di dalam pabrik, Schindler didatangi petugas lalu menangkapnya. Ternyata beberapa hari yang lalu di saat Schindler berulang tahun dan dihadiri oleh petinggi Jerman. Di saat itu datang seorang anak Yahudi yang membawakan hadiah spesial untuk Schindler. Tanpa diduga dia malah mencium anak Yahudi itu di tengah-tengah para petinggi Jerman. Akibat perbuatannya itu kini Schindler resmi ditahan. Di dalam kantor, Amon mencoba membantu untuk mengeluarkan Schindler dari penjara. Dia berbicara di depan para ketua atas kasusnya, hingga Amon berhasil membebaskan Schindler. Di suatu hari tiba-tiba langit diselimuti asap yang tebal dan serpihan abu yang menghujani kota. Schindler dan yang lainnya pun kebingungan atas fenomena itu. Tetapi itu bukanlah fenomena alam, melainkan akibat terjadinya tragedi Cujua Jorka pada tahun 1944. Peristiwa itu adalah tentang pembakaran jasad kurang lebih 10.000 Yahudi yang terbunuh di ghetto. Mengerikan sudah menjadi label yang terlalu usang untuk digambarkan. Pemandangan yang sangat memilukan di balik kobaran api yang terbuat dari daging dan tulang manusia sampai abu jasad mereka menutupi kota. Di sini Schindler menjadi sosok bayangan, terhiyak melihat tragedi yang sedang terjadi di depan kedua matanya. Di antara jasad tersebut terdapat seorang gadis kecil bermantel merah yang ternyata sudah tewas mengenaskan. I have to find every rag. There is... Can you believe this? Keesokan harinya Schindler nekat mengumpulkan uang yang sangat banyak ke dalam koper. Kemudian ia menemui Amon untuk membuat sebuah kesepakatan. Ternyata di sini Schindler berencana untuk membeli ribuan orang Yahudi menggunakan semua uang yang dia kumpulkan, lalu membangun pabrik di kampung halaman dan mempekerjakan mereka semua dengan manusiawi. Mendengar uang yang sangat banyak, si Amon langsung tergiur atas tawarannya. Kemudian Strand dan Schindler menyusun daftar nama para Yahudi satu persatu, dan itulah yang disebut dengan Schindlerlist, sesuai dengan judul film ini. Dan daftar nama ini akan menjadi sejarah kehidupan baru bagi orang-orang Yahudi.
Setelah semuanya beres, daftar nama itu ditunjukkan kepada Amon. Kemudian dia menanyakan list terakhir yang masih kosong. Secara mengejutkan, list itu akan diisi dengan nama Helen. Mendengar itu semua, Amon pun langsung marah dan tidak ingin menyerahkan Helen. Tetapi Schindler menawarkan tambahan uang yang sangat banyak, maka barulah dia tunduk. Bagi yang terdaftar, kemudian mereka diangkut menggunakan kereta menuju Cekoslovakia yang merupakan kampung halaman Schindler. Mereka juga memisahkan antara kereta laki-laki dan kereta wanita. Di dalam perjalanannya, kereta yang ditumpangi oleh laki-laki sampai lebih dulu di Cekoslovakia. Schindler menyambut kedatangan mereka dengan menyiapkan sup panas dan roti yang mungkin saja mereka sudah lama tak merasakannya. Tetapi ada hal yang aneh, karena kereta yang ditumpangi para wanita belum juga sampai ke Cekoslovakia. Dan ternyata kereta itu justru menuju ke kamp pemusnahan di Auschwitz. Tentu saja itu bukanlah tujuan mereka. Di sana para perempuan digiring ke sebuah ruangan, rambut mereka dipotong, kemudian mereka dimasukkan ke dalam ruangan gas tanpa busana. Beruntungnya mereka hanya dimandikan saja. Oh iya, para rombongan wanita yang dibawa ke kamp Auschwitz itu sengaja dikumpulkan oleh para perwira Nazi, sebab Schindler bukanlah hanya satu-satunya pengusaha yang membutuhkan karyawan. Namun di sini Schindler kembali tetap berusaha untuk mengembalikan para wanita itu ke pabriknya. Dia pun kembali menyuap dengan puluhan emas dan berlian sebagai jalan negosiasi terakhirnya. Kini semua lead Schindler telah berhasil diselamatkan, dinaikkan kembali ke atas kereta untuk dikirim ke pabrik Schindler. Di pabrik, para pekerja sudah terbebas dari kekangan tentara Nazi. Bahkan kini para Yahudi bebas beribadah sesuai agama mereka. Singkat cerita, setelah 6 tahun berperang, kini Jerman menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu, sekaligus mengakhiri kekuasaan Jerman di Eropa. Kemudian Schindler memberikan sedikit pidato perpisahan kepada para pekerja. Ia berkata, jika saat tengah malam nanti perang sudah berakhir, kaum Yahudi sudah terbebas dari penjajahan Jerman dan hidup kembali dengan normal. Namun Schindler akan segera diadili karena faktanya dia merupakan salah satu anggota dari partai Nazi. Perpisahan pun telah tiba. Kini Schindler harus meninggalkan tempat itu. Lalu kaum Yahudi telah membuat cincin kehormatan dan sebuah surat yang menjelaskan atas peran penting Schindler bagi kaum Yahudi di masa perang untuk membebaskannya dari pengadilan. Setelah terbebas malam itu, Schindler meluapkan rasa penyesalannya. Di sini dia berkata hanya bisa menolong 1.100 orang, padahal dia bisa mengusahakannya lebih dari itu dengan uang keuntungan besar atas bisnis dan tenaga dari kaum Yahudi. Namun semuanya sudah terlambat. Dengan rasa penyesalan itu pecahlah tangisan Schindler. Esok harinya perang pun telah berakhir. Lalu tentara Uni Soviet pun datang menemui para Yahudi yang selamat dan berkata jika mereka sudah dibebaskan, seluruh kaum Yahudi mulai berjalan menuju ke kota untuk memulai kehidupan baru. Di sisi lain, Amon yang tertangkap hidup-hidup dia pun mendapatkan hukuman gantung oleh tentara Uni Soviet. Beberapa tahun kemudian, kontras hitam putih dari film ini pun mulai kembali berwarna. Semua orang yang pernah diselamatkan tidak pernah melupakan atas jasa Schindler, dan sampai saat ini, para Yahudi yang selamat dengan bangga menyebut diri mereka sebagai Yahudinya Schindler. Dan film pun selesai. Film sejarah ini mengajarkan kita bahwa kebencian merupakan penyebab dari sejarah yang kelam. Pentingkah memanusiakan manusia atau menikmati aroma penderitaan sebuah kaum dengan alasan kebencian? Oh iya, buat kalian yang suka dengan alur cerita film sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa berkomentarlah dengan baik dan bijak. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini. Izin pamit, see you in the next film.